Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Pratama Ramadan dari Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan tentang teori keputusan. Mohon disimak ya. Teori keputusan. Pengantar. Keputusan setiap hari harus diambil baik yang sederhana maupun yang kompleks. Pengertian teori keputusan. Teori keputusan adalah teori atau teknik atau pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Manajerial dan pengambilan keputusan manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya, manusia, energi, material, uang, ruang, dan waktu. Menurut para ahli, menurut Ralph David, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti merupakan suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Keputusan dapat pula tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Menurut Mary Follett, keputusan adalah suatu atau bagian hukum situasi. Apabila semua fakta dan situasi itu dapat diperoleh, dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana, maupun mentaati hukumannya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan menaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu wewenang dari hukum situasi. Menurut James A.F. Stoner, keputusan adalah di antara alternatif-alternatif keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Pengertian ini mengandung 3 makna. Yang pertama, ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik. 3, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Menurut Profesor Dr. Pramuji Atmosudirjo SH, keputusan adalah suatu pengakhiran pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dibuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Kesimpulannya, keputusan merupakan suatu pemecah masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif. Selanjutnya, diagram keputusan. Diagram keputusan adalah suatu diagram yang secara sistematis dan komprehensif menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil keputusan yang dipilih. Bertujuan untuk mempermudah penggambaran yang dilakukan secara bertahap. Nah, ini adalah harus ada dalam keputusan. Diagram keputusan terbagi menjadi 3, ada alternatif, nilai kemungkinan, dan hasil. Alternatif, tindakannya dengan kejadian tak pasti. Yang kedua, nilai kemungkinan. Nah, nilai kemungkinan terbagi menjadi 2, besar kemungkinan kemunculan dari setiap kejadian dan berada di luar pengendalian pengambilan keputusan. Hasil terbagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan nilai dari setiap rangkaian alternatif dan hasil. 2, dapat dinyatakan dalam ukuran apa saja. 3, dituliskan di ujung akhir setiap cabang pada diagram keputusan. Notasi atau simbol. Nah, notasi atau simbol ini, jika dia simbol keputusan, berarti dia sudah menjatuhkan keputusan, dia
berbentuk persegi. Jika dia masih cabang kejadian tak pasti, dia lingkaran. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya ini, diagram keputusan. Jika dia membeli dia membeli barang senilai 14.000. Jika dia membeli sekarang harganya 14.000. Jika dia membeli besok, harganya bisa turun atau naik. Jika turun harganya bisa 10.000, kalau naik harganya bisa 20.000. Ini adalah diagram keputusan. Rumusnya, nah, kita pilih yang mana? Nah, ini rumusnya. EF sama dengan hasil kali probabilitas suatu peristiwa. EF kurung buka beli besok sama dengan 0,5 dikali 10.000 ditambah kurung buka 0,5 dikali 20.000 kurung tutup sama dengan 15.000. EF beli sekarang sama dengan 14.000, lebih murah. Pilih lebih, beli sekarang. Elemen keputusan. Nah, elemen keputusan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kepastian atau informasi untuk mengambil keputusan tersedia dan valid. 2. Resiko. Informasi untuk mengambil keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas atas suatu kejadian. 3. Ketidakpastian. Suatu keputusan dengan kondisi informasi yang tidak sempurna dengan probabilitas suatu kejadian tidak ada. 4. Konflik. Keputusan yang terdapat lebih dari 2 kepentingan. Jika kita mengambil keputusan, jangan ada 2 kepentingan, harus 1, karena dia bisa mengakibatkan konflik selanjutnya. Selanjutnya, keputusan dalam situasi berisiko. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. 1. Mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu perusahaan. 2. Menduga probabilitas terhadap alternatif yang ada. 3. Menyusun atau hasil payoff untuk semua alternatif yang ada. 4. Mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Selanjutnya, komponen penting dalam keputusan. 1. Pilih atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. 2. Peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. 3. Hasil dari keputusan. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup segini untuk teori keputusan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.